Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahis salihin. Pada kesempatan pagi yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah mengkaruniakan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat kesehatan, serta juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya sangat banyak sekali. Tidak ada kata yang paling pantas untuk semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kata alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaupun kita mau betul-betul mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tadi dikatakan banyak sekali, tidak mampu kita untuk dapat menghitung-hitungnya, walaupun disediakan alat yang paling canggih sekalipun. Tidak ada yang paling secanggih dan paling valid dan tidak akan pernah kena virus kecuali alat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Itulah kalau bahasa sekarang mungkin CCTV dikatakannya, boleh juga seperti itu, ataupun apa saja. Tidak ada makhluk yang paling bisa memberikan kepada manusia nanti kala di akhirat rekaman-rekaman, ya termasuk rekaman hari ini, video barangkali. Saya merekam apa yang saya sampaikan ini bisa jadi ya nanti ya menjadikan kolaborasi. Ya. Apa yang kita lakukan hari ini, maka nanti suatu saat Allah katakan sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah itu. Barang siapa yang beramal walaupun amal itu baik, ya amal itu baik walaupun sebesar biji zarrah, atom, molekul, apa sebutannya, mungkin sekarang ini bahkan tidak bisa lagi dilihat oleh mata kepala kita karena mungkin barangkali itu bahasa hati atau apa. Allah akan nampakkan, Allah akan perlihatkan kepada diri kita masing-masing nanti kelak di akhirat. Pun sebaliknya, jikalau kita melakukan perbuatan amal-amal kita yang buruk, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, bahkan itu pun akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita nanti kelak di akhirat. Jadi kalau kita sekarang ini, kalau kita ngomong-ngomong, berdebat dan selanjutnya ya bersilat lidah, kita bisa aja hari ini dalam rangka untuk memenangkan keinginan kita. Bahkan naudzubillah kalau itu hanya sekedar didasari dengan hawa nafsu semata, itu bisa-bisa saja. Tapi nanti kelak di akhirat, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu lidah kita yang sekarang ini merupakan andalannya, yang pintar ngomong, yang pintar berdebat, ya itu nggak ada lagi nanti di sana. Nanti di sana itu semuanya akan dikunci. Nahtim, kami kunci semua perangkat-perangkat kalian itu. Ya, maka disitulah nanti yang akan menjadi saksi itu adalah pertama adalah tangan kita sendiri.
Tangan ini adalah bukan satu ikon untuk berbuat apa saja, itu tangan. Ya. Kemudian yang kedua, arjuluhum. Yang keduanya adalah kaki. Ini adalah merupakan simbol ikon bahwa suatu keinginan yang kita inginkan, ya mungkin kalau kita mau kemana, ya keluar, itu adalah dengan melangkah. Kaki akan menjadi saksi. Ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut kita akan dikunci, ya. Kemudian disitulah nanti yang akan berperan untuk menjadi saksi. Makanya saksi itu kan sekarang ini minimal kalau kita mau mendatangkan saksi minimal 2 orang. Saksi nikah aja 2 orang, dari pihak yang perempuan, dari pihak yang laki-laki. Ini merupakan simbol nanti di akhirat. Jadi saksi-saksi yang ada di dunia itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita tidak akan ragu-ragu lagi. Mari kita fastabiqul khairat. Mari kita semuanya untuk sama-sama dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, jangan ragu-ragu. Karena semakin lama, ya, kesempatan kita untuk beriman dan beramal soleh di dunia ini semakin tinggal sedikit. Tinggal nunggu gilirannya saja. Sudahlah, ya. Masing-masing kita tahu sendiri. Kita yang tahu sendiri. Dulu dari mulai akil baligh sampai hari ini bagaimana? Ya, ada yang dari dulu sudah taat. Itu perjalanan hidup manusia. Sampai hari ini masih taat. Alhamdulillah. Ada yang dari dulu biasa-biasa saja. Dalam pertengahan sudah mulai mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tadi konsepnya bersyukur. Kalau semakin apa yang kita pahami, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa ilmu yang kita pahami, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah-tambah. Makanya tidak heran, ya, kalau suatu masyarakat itu sudah mendapatkan hikmah, mendapatkan petunjuk, haus, semakin haus terhadap ilmu pengetahuan itu, dia akan datang, akan mendatangi, ya, kepada suatu majelis-majelis, ke suatu tempat-tempat di mana di situ ada majelis ilmu, di mana di situ ada majelis zikir. Dia akan datangi, walaupun jauh tempatnya, walaupun harus mengeluarkan hartanya dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai kesehatannya juga di situ terganggu, tapi tidak menjadi halangan untuk dia mendatangi majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Karena pada dahulunya begitu, di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang namanya Bilal bin Rabah bukan asli orang Mekah itu. Bukan asli orang Mekah. Sangat jauh tempatnya dari tempat dia aslinya. Sangat jauh. Dengan posisi dia, status dia yang dulu awalnya bukan orang yang merdeka, tapi sebagai hamba sahaya. Nah, oleh karena itu masing-masing kita pasti punya sejarahnya masing-masing. Mari, setelah kita mendapatkan satu hikmah, satu bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi satu kata kecuali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dilanjutkan untuk berniat tulus ikhlas dan istiqomah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Maka selalu kita minta ba'da sholat, ya, kalimat-kalimat yang betul-betul di situ menunjukkan kalimat-kalimat istiqomah itu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Husni ibadatik. Ya Allah,
karuniakanlah kepadaku ya Allah, kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa untuk selalu mensyukuri, mengingat, menyebut asmamu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan juga karuniakan kepada kami untuk selalu berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan kami dalam rangka untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Itu yang selalu kita minta terus. Maka tidak ada ucapan-ucapan yang paling baik kecuali adalah doa dan permohonan-permohonan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu dah memang zat yang kita tahu adalah sebagai rububiyah, uluhiyah, dan memiliki asma wa sifat. Kuatkan tauhid kita, akidah kita itu dengan 3 hal itu. Akidah kita ini, karena kalau kita hidup tanpa akidah yang lurus, akidah yang benar, maka amal kita itu akan sia-sia, ya. Untuk apa dan untuk siapa? Mengapa kita berbuat kalau tidak untuk Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang telah menciptakan sekaligus memelihara kita dengan memberikan karunia rezeki yang tidak pernah terputus sampai detik ini. Lagi duduk begini nih, ya, curahan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada orang yang sedang duduk di majelis ilmu ini sangat luar biasa. Ya, bahkan naungan malaikat mulai dari turun dari rumah kita masing-masing sampai ke tempat ini masjid, bahkan nanti sampai ke pulangnya lagi, itu malaikat itu berebut untuk mendoakan orang-orang yang ingin selalu meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah dalam majelis-majelis ilmu. Ya. Maka jangan heran kalau di suatu tempat dikabarkan di situ ya ada majelis ilmu, cari. Kebetulan nggak jauh-jauh, Nurul Islam ini sudah bertahun-tahun, ya. Ustaz Susilo di sini sudah menyiapkan tempatnya. Masjid ini adalah memang betul tempat sujud, tapi multiguna, ya. Masjid ini multiguna. Yang penting masih dipakai untuk urusan agama. Semuanya fungsi masjid itu kita lihat dalam sejarah. Fungsi masjid di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, disitulah tempat berkumpul, disitulah tempat bermusyawarah, di masjid. Disitulah juga tempat mengatur berbagai macam strategis dalam mengatur masyarakat, bahkan negara itu di masjid. Belum ada tempatnya di waktu zaman Rasulullah itu aula-aula itu. Karena apa? Masjid ini lebih efektif dan efisien, gitu. Lebih efektif dan efisien. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW itu ketika selesai sholat itu mengucapkan salam, tengok kanan, tengok kiri itu. Udah selesai itu melihat siapa sahabat-sahabatnya yang di situ sholat, akan ketahuan. Di mana Sa'labah? Langsung Rasulullah nanyakan, Sa'labah ya Rasulullah sudah pulang duluan. Kenapa? Ternyata setelah dipanggil pada hari berikutnya, Sa'labah ngasih informasi, ya Rasul, saya ini sholat tadi, bahkan tiap hari sholat, cuman saya nggak sempat, saya ngikutin dzikir sampai selesai, ngikutin imam mengaminkan doa. Kenapa? Karena saya harus gantian dengan istri saya, pakaian sholat yang layak ini cuma satu-satunya, kami berdua untuk menggunakannya. Subhanallah, sampai di situnya. Apakah hari ini masih ada seperti itu? Tidak ada. Tidak ada lagi yang seperti itu, ya. Yang ada sekarang ini susah untuk diajak sholatnya, susah. Bukannya seperti Sa'labah tadi. Kita lihat cerita Sa'labah ini dalam positifnya, ya.
dalam positif. Seperti itulah perjuangannya Sa'labah. Tapi karena tadi ada konsep bersyukur tadi, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu juga berlaku bagi Sa'labah. Sa'labah setelah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala binatang ternak sejodoh, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, semakin lama ternaknya semakin terus meningkat. Disitulah juga satu ujian, cobaan. Setiap manusia ada cobaan seperti itu. Manusia itu akan dicoba, salah satunya adalah dengan harta, dengan anak, dengan ilmu, dengan sebagainya, semuanya gitu. Semuanya apa karunia Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menjadikan cobaan. Pada konsepnya apakah dia itu mensyukurinya atau kufur. Kalau bersyukur, la azidannakum, pasti aku sungguh akan menambah-nambahkannya. Dari sisi apa? Mungkin utamanya sebenarnya bukan hanya sekedar jumlah, tapi kualitas. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya. Itu yang keberkahannya yang penting. Tapi kalau kita ingkar, kata Sa'labah, ya saya ini ya Rasul, sekarang alhamdulillah sudah bisa sholat. Awal-awalnya, lama-kelamaan setelah Rasulullah SAW selesai sholat, lihat lagi Sa'labah sudah nggak kelihatan lagi. Bukan sehari dua hari, sampai sudah berbulan-bulan, begitu ya. Mungkin itu ada prosesnya. Tanyakan pada sahabat, ya Rasulullah, sekarang nih sahabatmu itu sudah semakin jauh tempatnya untuk ngangon kambingnya itu. Ya alasannya di sana susah, ya nggak punya karyawan dan sebagainya gitu ya. Ya udah ngangon sendiri, gimana, udah satu gunung sendiri kambingnya di sana, sholatnya di sana. Gitu. Walau alam sholat apa enggak di sana. Nah begitulah keadaan kondisi juga hari ini. Sebenarnya sejarah zaman dahulu itu akan diputar kembali saat ini, yang mungkin kondisi dan keadaannya bisa disamakan. Karena itu juga ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu sampai hari kiamat itu selalu up to date, selalu sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia, karena memang itu Allah yang membuatnya. Tidak akan pernah Quran ini sekarang ini udah ketinggalan zaman, naudzubillah summa naudzubillah. Tidak ada istilah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan menjadikan bimbingan, ya, akan menjadikan petunjuk yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Maka dalam hal ini sekalian diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan juga kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai sikut. Ya, sampai sikut. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala ya secara jelas bagaimana kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita memiliki yaitu suci dari hadas kecil dengan cara kita berwudu. Dan sudah jelas anggota yang wajib kita basuh di dalam berwudu itu yang pertama adalah muka. Ya. Tentunya setelah kita niat nawa itu ya raf'al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Niat aku wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Lalu di situ kita banyak sunah-sunahnya, banyak. Ada yang pertama itu mencuci tangan kita dua-duanya, selah-selahnya. Kemudian setelah itu berkumur-kumur. Itu semuanya sunnah, semuanya sunnah.
Nah, kalau kita mau ngikutin cara Rasulullah, ya ikuti sunnah itu. Itu sangat baik sekali. Kalau hari ini, ya pemerintah dan seterusnya dari kesehatan, kalau kita mau makan atau pulang dari mana-mana, disiapkan untuk tempat cuci tangan, lah kita ini sudah dahuluan, itu kayak gitu ya, sudah dahuluan. Nggak perlu lagi. Mohon maaf ya, bukan sombong, bukan. Karena kita itu memang dari dulu itu yang seperti itu tuh sudah, tinggal kitanya saja gitu. Mau ibadah, bahkan ya mau makan juga sama seperti itu, cuci tangan dulu. Terus ya, jadi yang pertama adalah fagsilu wujuhakum. Mana batas muka kita? Batas muka kita itu ya, itu kalau di atas dari tumbuhnya rambut. Kebetulan kalau misalnya nggak ada rambut lagi, ya sudah, diperkirakan seperti itu. Kanan kirinya adalah batas telinga kita, daun telinga kita ini, kanan kirinya. Kemudian bawahnya itu adalah dagu kita. Itu batas. Itu harus dibasuh. Kemudian yang kedua adalah tangan kita. Tangan kita itu mulai dari tangan kanan sampai dengan sikut ilal marafiq, sampai dengan sikut kita. Makanya kalau kita wudhu, kalau kita pakai seperti saya ini, baju gamis ini lebih baik dibuka. Mohon maaf, lebih baik dibuka baju itu. Karena kalau ditarik sendiri mungkin juga susah ya, dilipat-lipat juga tambah susah gitu. Ya sudah, menghalangi kewajiban kita untuk membasuh tangan sampai sikut, yang namanya sikut ini. Nah, ini kalau kita gini kan, ini sikut kita dilebihkan dan dibantu dengan tangan kita, makanya ditarik dari sini ke sini airnya. Sunnahnya 3 kali, kalau sekali boleh-boleh, kalau asalkan di situ bisa, bahasa saya itu ya sempurna, walatra gitu, air itu bisa sempurna, air itu ngalirnya itu ke sini. Jadi hitungannya sekali. Makanya kalau bagus itu di pancuran itu bagus. Pakai pancuran. Kalau pancuran nggak ada ya pakai ciduk, itu tetap juga harus bagus juga. Yang kurang bagus itu, yang kurang bagus ya mohon maaf, ya sudah tempatnya cuma 1 ember, di situ dikobok juga gitu ya. Oke, nah gitu ya. Takutnya kalau dalam fikihnya, ya fikihnya Imam Syafi'i itu, ya kita kan di Indonesia itu hampir semuanya Imam Syafi'i, itu takutnya air tersebut masuk lagi ke dalam situ ya, ke dalam tempat yang cuma sedikit itu, kurang dari 2 kula, itu akan menjadi air mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah terpakai ya. Kalau memang dalam kondisi ya, kondisi darurat dan seterusnya ya masih bisa, tapi kalau sekarang kan kondisinya kondisi normal ya, sudah disiapkan keran di mana-mana, ya kita sempurnakanlah. Sebelum kita sholat itu sempurnakan wudhunya. Kalau wudhunya sudah sempurna, maka kita juga insya Allah ya dalam pelaksanaan ibadah itu insya Allah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Ini yang penting itu di situ. Makanya ya dalam kajian-kajian seperti ini perlu diingatkan kembali, termasuk saya diingatkan. Dalam kondisi buru-buru kadang-kadang ya pengaruh juga. Sesuatu perbuatan yang isti'jal, terburu-buru, baik wudhu, sholatnya dan seterusnya, nggak ada tumaninahnya dalam sholat, itu juga seperti itu. Ya, akan mengurangi daripada kekhusyuan kita. Kemudian selanjutnya wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kepalamu, ya, biru'usikum, di situ adalah kepala, bukan rambut. Kalau rambut kan ra'sun, sya'run ya, sya'run rambut, kalau ra'sun kepala. Yang namanya kepala ya di atasnya muka kita, ini kepala. Nah, kepala. Ya, sampai belakang juga masih kepala. Jadi bagaimana kalau pas masuk kepala? Ya tetap air diambil ya, kemudian jangan semuanya sini langsung masukkan ke sini ya. Basah semua ya, paling tidak
sedikit, kemudian kita tempelkan ke kepala kita. Nyaris itu memang betul seperti orang mandi gitu ya, seperti orang keramas gitu. Basah ya, bukan formalitas. Makanya ya kalau dulu ya zaman saya kecil itu udah rambut kita pakai minyak rambut tanco ya, udah sisiran takut ini cuma diutil-util gitu ya. Diakal-akali gitu ya, diakal-akali ya, nggak usah begitu ya. Kita dalam rangka untuk menyempurnakan syarat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aja syarat itu. Sampai kepada kulit kepalanya itu kena. Makanya kalau rambutnya tebal itu ya memang harus disusuri itu dengan tangan kita. Bahkan ada yang sampai di situ, orang yang sudah mendalami dalam kafiat berwudu itu sampai agak dipijit kayak orang dicukur itu, dipijit ini Pak. Nah, dipijit gitu. Itu luar biasa hikmahnya itu. Gitu. Jadi kepala itu kalau dibasuh kemudian dipijit itu akan memberikan ruang-ruang sel-sel darah kita ke otak kita itu di situ. Ya, semuanya itu ada hikmahnya, ada pijitan-pijitan refleksi dari apa yang kita lakukan di situ. Jadi dengan asal-asalan. Ya, wamsahu birusikum wa arjulakum, dan juga basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ya karena kita itu kalau kakinya sempurna pasti punya mata kaki. Itu dibasuh sampai mata kaki. Jadi kalau saya ngelihat itu teori wudunya anak-anak itu ya prakteknya. Jadi sambil berdiri cuman set gitu ya, di pancuran itu. Kelihatannya depannya sudah basah, tapi ke belakangnya itu ya kanan kirinya mata kakinya masih kering. Nah, gimana kalau seperti itu? Tetap hukumnya tidak sah. Tidak sah kalau belum sempurna itu. Makanya sering ada tulisan ya di tempat wudhu itu, sempurnakanlah wudhumu. Itu sangat kehati-hatian. Sempurnakanlah wudhumu itu ya sampai begitu ya. Di sini juga Allah sudah menjelaskan. Sangat-sangat jelas ini. Belum lagi hadisnya, ini masih ke Al-Quran, ini sudah jelas seperti begini. Ya. Sampai jelas. Nah ini Bapak sekalian ya, satu kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan tadi yang disampaikan itu adalah untuk bagaimana kita menyempurnakan ibadah sholat kita, karena di situ sudah Allah katakan idza kumtum ila sholah. Kalau kita mau mendirikan ibadah sholat 5 waktu ataupun juga sholat nafilah, sholat lainnya, maka awali sempurnakan dari ibadah kita melalui wudu kita.